Kesiapsiagaan bencana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah bencana. Bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa dan atau yang disebabkan oleh ulah manusia, yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya. Sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Akibat kejadian bencana. Bencana bisa menyebabkan kematian, korban luka-luka, rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya, bahkan jatuhnya korban jiwa. Pada saat bencana lazim terjadi kekurangan pangan dan air bersih, menyebarnya wabah penyakit, dan terhentinya kegiatan ekonomi. Bencana timbul ketika manusia tidak dapat mengatasi ancaman. Ancaman adalah fenomena alam yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia. Sangat penting bagi kita mempunyai daya tahan dalam menghadapi ancaman. Misalnya dengan mengetahui tanda-tanda bencana, membangun waduk untuk mencegah banjir, mendirikan tempat-tempat pengungsian, melakukan pencegahan penyakit, menyediakan alat-alat evakuasi, dan lain-lain. Banyak hal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam mengatasi ancaman. Antara lain kondisi fisik, keadaan sosial budaya, kelembagaan sosial, kemampuan ekonomi, pengetahuan, sikap, atau perilaku. Bila ada gunung meletus di sebuah desa terpencil dan tidak ada penghuninya, maka kejadian itu tidaklah menjadi sebuah bencana. Letusan gunung api di sebuah pulau yang tidak berpenghuni tidak menyebabkan kerugian ekonomi dan fisik. Contoh lain, gempa bumi di Tokyo tidak menjadi sebuah bencana karena masyarakat di sana telah mengambil langkah-langkah pencegahan jatuhnya korban. Ancaman ada di mana-mana, berbeda bentuknya di Indonesia. Kita hidup dengan berbagai ancaman. Tetapi dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dampak dan risiko bencana, kita dapat mengurangi kerugian dan korban. Bagaimana caranya ya? Siklus bencana. Bila bencana terjadi, orang melakukan tindakan pertolongan atau tanggap darurat bencana. Terkadang pertolongan itu sudah terlambat sehingga jatuh korban. Padahal, bencana memiliki siklus sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari timbulnya kerugian dan jatuhnya banyak korban. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sepanjang siklus bencana, yaitu pada saat sebelum bencana terjadi atau pra-bencana,
selama kejadian bencana dan sesudah terjadinya bencana atau pasca bencana. Mari kita mengenal bencana berdasarkan waktu kejadiannya. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi, tsunami, angin topan atau badai, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Beberapa bencana memberikan tanda-tanda sehingga kita bisa menyelamatkan diri, tetapi ada yang sulit dibaca bahkan oleh perangkat teknologi yang canggih. Bencana yang terjadi secara perlahan, dengan munculnya tanda-tanda sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya banyak korban. Keadaan normal meningkat menjadi situasi darurat dan kemudian menjadi situasi bencana, misalnya kekeringan, rawan pangan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, bencana dikelompokkan sebagai berikut. Oke, yang pertama, fenomena alam berdasarkan penyebabnya. Pergeseran lapisan bumi itu akan mengakibatkan dua fenomena alam. Yang pertama ada gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, aktivitas gunung api akan menyebabkan gempa vulkanik, semburan awan panas, hujan abu, erupsi atau letusan. Sedangkan perubahan iklim atau musim akan menyebabkan hujan musiman, angin ribut atau angin topan. Kemudian, kemarau berkepanjangan akan mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena alam yang berdasarkan ulah manusia. Yang pertama ada berhubungan dengan lingkungan. Yang pertama, penebangan hutan tak terkendali, perusakan area penyangga daratan dan lautan. Yang ketiga, polusi air, udara, dan tanah. Selanjutnya, berhubungan dengan kecelakaan atau kelalaian. Yang pertama ada kebakaran kilang minyak, yang kedua kebocoran reaktor nuklir, yang ketiga kebocoran gas industri. Selanjutnya yang berhubungan dengan pertentangan antar manusia ada perang dan konflik. Selanjutnya ada fenomena alam yang berdasarkan penyebabnya itu kombinasi. Yang pertama ada banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga kebakaran perumahan atau perkotaan, yang keempat kebakaran di pedesaan lahan atau hutan. Berikut ini merupakan siklus bencana. Ada dimulai dari pra-bencana berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, kemudian bencana, kemudian ada pasca bencana berupa bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sebelum bencana terjadi, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, antara lain kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana. Upaya ini bisa dilakukan pemerintah, kelompok masyarakat, sebuah keluarga, bahkan oleh dirimu sendiri sebagai pribadi. Kesiapsiagaan bencana meliputi penyusunan rencana tanggap darurat bencana, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kemampuan diri dalam pertolongan pertama, dan lain-lain. Kesiapsiagaan dilaksanakan sebelum bencana, dengan tujuan mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dipusatkan pada ancaman bencana. Misalnya pengelolaan air bersih, karena biasanya saat bencana air bersih sangat sulit dicari. Pembangunan tanggul banjir dan tempat evakuasi, penghijauan lereng yang rawan longsor, dan lain-lain. Saat bencana. Pada saat bencana terjadi yang harus dilakukan antara lain tindakan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue atau SAR, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan atau relief, dan dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana.
Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan mengurangi kerugian fisik dan mental. Banyak pihak yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, baik dari aparat pemerintah maupun berbagai organisasi. Kamu juga tentunya dapat ikut ambil bagian. Misalnya kalau terjadi kebakaran, kamu bisa membantu dengan segera telepon pemadam kebakaran dan PMI cabang setempat, supaya mereka bisa bertindak cepat dan korban yang lebih banyak bisa dihindari. Belajarlah mengenali tanda-tanda bencana, ingat-ingat dan berikan peringatan kepada semua orang jika kamu menemukannya. Setelah bencana, jika kamu mengalami kejadian bencana, kamu bisa merasakan bagaimana kehilangan dan menderita kerugian setelah bencana terjadi. Jangan terlalu dalam kesedihan. Sebagai remaja, kamu harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Dengan cara itu, kamu akan dapat memulihkan diri dengan segera. Bantulah keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Waktunya bangkit dan kembali ke kehidupan normal. Gedung-gedung yang runtuh harus dibangun kembali, trauma psikologis harus dipulihkan. Demikian juga perbaikan fasilitas seperti jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskesmas, perkantoran, dan lain-lain harus dapat berfungsi kembali. Jangan sampai para pengungsi bertahan di penampungan lebih lama. Belajarlah dari kejadian bencana. Ingat-ingatlah hal-hal buruk dan cobalah memikirkan agar hal itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Upayakan tindakan pengurangan risiko bencana. Tahukah kamu? Tiga bulan setelah tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, sekitar 1.224 anak masih terpisah dari keluarga mereka. PMI memberikan pelayanan pemulihan hubungan keluarga atau Restoring Family Link atau RFL, yaitu bantuan untuk menyatukan keluarga yang terpisah. Atas dasar kemanusiaan, PMI mencoba memulihkan kembali harapan keluarga yang kehilangan hubungan dengan anggota yang terkasih. Pelayanan RFL antara lain yang pertama membantu mengantarkan berita keluarga Red Cross Message untuk keluarga yang terpisah disebabkan oleh situasi komunikasi yang tidak berjalan normal. Yang kedua, membantu keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya melalui permohonan pencarian. Membantu keluarga yang terpisah dengan konflik atau bencana dan berkeinginan dipersatukan kembali. Tas siaga bencana. Siapkan sebuah tas yang kedap air. Berilah tulisan pada tas itu, misalnya siaga bencana. Tulisannya bisa ditambah dengan bencana yang sering terjadi di daerah tempat tinggalmu, misalnya siaga bencana banjir, siaga bencana longsor. Isilah tas dengan obat-obatan ringan dan perlengkapan pertolongan pertama, persediaan air minum, dan makanan kering seperti biskuit, senter, fluid korek api, selimut, pakaian ganti. Perlengkapan mandi juga, seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun, tisu, pembalut wanita, dan lain-lain, alas kaki, dan kantong plastik besar. Ada juga gunanya menambah foto keluarga, buku cerita, buku catatan, dan alat tulis. Foto keluarga akan sangat membantu jika kamu terpisah dari keluargamu.
Mencari seseorang dengan memperlihatkan fotonya akan jauh lebih mudah daripada hanya dengan menjelaskan ciri-cirinya. Buku cerita akan sedikit menghiburmu kalau kamu berada di pengungsian. Catatlah nomor-nomor telepon penting atau kantor atau organisasi yang dapat dihubungi kalau kamu membutuhkan pertolongan. Catat juga alamat dan nomor telepon kerabatmu yang dapat dihubungi jika ada keadaan darurat. Kalau memungkinkan, tes ini bisa dilengkapi dengan radio transistor. Radio sangat berguna dalam keadaan darurat. Selain bisa memberikan hiburan, radio juga bisa menyiarkan informasi situasi saat bencana terjadi. Di Jerman, organisasi Palang Merah memproduksi radio yang tenaga listriknya didapat dari gerakan tangan. Radio tersebut dapat tetap menyala tanpa baterai. Himbaulah setiap keluarga, teman di sekolahmu, dan para tetangga di tempat tinggalmu untuk mempersiapkan tas siaga bencana. Isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mari siaga dengan tas siaga bencana.